disuruh, oke, umat Buddha silakan pergi cengbeng. Apakah ini hanya suatu tradisi, ya? Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita melihat daripada kacamata ya, daripada kacamata siara. Ya, jadi yang kita perlu tahu yang kedua, kita melakukan cengbeng pikiran yang benar, ya, yaitu pergi apa? Pergi ziarah yang baik, keluarga kita yang sudah lakukan dan mereka telah meninggal. Nah, jadi ini yang apa? Ini yang poin yang paling penting Bante rasa ya. Jadi yang kedua, tujuan kita pergi cengbeng adalah untuk ziarah, ya, ziarah kuburan. Dan em, kalau tujuannya ziarah, Bante rasa nggak ada masalah dalam agama Buddha. Tetapi masalahnya adalah kalau tujuannya bukan untuk ziarah, ya. Tujuannya bukan untuk ziarah. Misalnya, em, apa ya? Ayo kita pergi rame-rame misalnya ya, bawa anak dan seterusnya. Ayo kita pergi rame-rame. Terus sampai di kuburan, pai-pai ya, pai-pai sambil bawa makanan biasanya kan. Ada apa? Samseng ya, bawa samseng segala macam. Kemudian bilang, ajarin ke anak-anak kan, kasih tahu ya, Kungkung, Popo, saya sudah datang ya. Nanti Popo jangan lupa makan ini, misalnya em, Popo jangan lupa makan puding, Popo jangan lupa makan apa KFC, Popo jangan lupa makan apa itu samcan gitu ya. Ya, begitu rata-rata kan ketika kita melakukan sembahyang, biasa karena kita nggak paham apa yang kita harus lakukan, jadi kita biasanya seperti itu. Betul nggak Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke suta ya. Nah jadi ketika kalau kita punya pikiran-pikiran yang seperti tadi ya, ketika Anda berpikir bahwa Popo jangan lupa makan puding ya. Ya, kemudian Anda memang bawa puding kesukaan Popo. Ya, gara-gara puding itu di masa hidup karena Popo ini sering makan puding yang tadi sehingga di masa hidup dia sakit diabetes dan pada akhirnya dia meninggal di situ. Nah, kemudian puding yang sama Anda bawa lagi. Ya, Anda bawa puding tetapi ingat Anda nggak bawa obat. Nah, itu bahaya nanti Poponya ya, kasihan. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita pergi sembahyang, kita cukup ya sembahyang seperti tadi boleh, tetapi kita hanya menghormat ya, tetapi kita jangan bilang Popo misalnya makan ini ya, jangan. Karena kenapa? Kalau kita bilang Popo makan apa puding ya, berarti kita mengkondisikan Popo kita untuk tidak terlahir ke alam yang baru ya. Anda suruh popo kita untuk nunggu kita setiap tahun untuk bawa puding doang. Ya, jadi suruh dia tunggu di kuburan, kemudian ini popo ya, nanti sudah hio sudah habis, puding juga Anda makan sendiri, kemudian popo see you next year. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini gara-gara popo ya, poponya datang jadinya, jadi internetnya rusak. Nah, jadi ketika kita bilang kita, Bante ulangi aja karena mungkin tadi suaranya putus. Jadi ketika kita bilang bahwa Bante, berarti kalau misalnya kayak tadi kita mengkondisikan popo kita untuk apa? Untuk melekat dengan kita sehingga popo itu akan tinggal di situ, di kuburan itu. Kemudian dia tidak memiliki kesempatan untuk apa? Untuk reinkarnasi atau kita bilang untuk tumimba lahir di alam yang lebih baik. Oke, baik ya. Mohon maaf. Uh, Internet hari ini lagi down ya, Anicca ya. Sometimes good, sometimes not good ya. Jadi ya itulah kita bilang ketidakkekalan. Nah, jadi kita kembali lagi sama cerita Popo yang tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita misalnya di dalam kita melaksanakan cengbeng, kemudian kita berpikir bahwa kita bawa makanan dan makanan ini harus dimakan oleh orang
yang telah meninggal, misalnya leluhur kita dan seterusnya. Nah, jadi pikiran kita malah tidak baik karena kenapa? Kita mengarahkan dia untuk melekat ya. Sebagai semua makhluk kita melekat dan pada akhirnya karena kemelekatan itu membuat dia menderita untuk tidak terlahir di alam yang lain. Nah, jadi ini yang Bante sarankan ya. Jadi ketika kita pergi cengbeng boleh, tetapi kita tidak berpikir seperti hal-hal yang tadi ya. Yang berikutnya adalah terkadang Bante lihat bahwa ketika kita pergi cengbeng ya, begitu kita kalau mau pergi cengbeng itu kayak orang pesta ya, bawa banyak banget ya, semua sudah dibawa dan seketika itu semua sudah dibawa, eh, setelah hiu habis ya, setelah hiu habis kadang-kadang ya rata-rata kalau hiu sudah habis berarti apa? Cia ping an Bante. Ya, jadi semua makanan itu kemudian kita sendiri juga makan. Ya, jadi kalau dari sisi kita, ketika kita melakukan puja, ya berarti kita melakukan puja bakti, berarti kita berdana, ya kita berdana. Dan kalau misalnya kita sudah berdana, berarti yang sudah kita berdana, kita berikanlah kepada orang lain juga. Ya, jadi kita share makanan-makanan, buah-buahan yang sudah Anda bawa, dan kemudian Anda bagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kalau bisa, kita sendiri sebagai keluarga yang mengadakan, kita sendiri nggak makan. Jadi kita memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Bante rasa ini lebih bagus ya. Dan setelah ini kita kemudian melihat dari sisi yang lain juga ya. Jadi setelah kita pergi ke tempat cengbeng, harusnya bagaimana yang baiknya Bante? Harusnya ketika Bapak Ibu pergi ke tempat cengbeng, biasanya kan mengajak anak-anak. Ya, jadi lebih baik sampai di sana Bapak Ibu kasih cerita yang apa ya, seperti biografi daripada yang mendiang. Misalnya, tahu nggak nak, ya kan, dulu si Kungkung nih begini begini begini. Misalnya si Kungkung nih dulu suka bantu orang, ya kan, orang susah dia suka bantu, ya kan, si Popo nih suka fungsen, suka sembayang dan seterusnya. Jadi ketika kita pergi ke tempat kuburan, kita memberikan hal-hal yang positif yang akan menjadi apa ya, ingatan yang baik bagi anak-anak dan keturunan yang akan datang. Ya, jadi ajaran daripada orang tua yang baik akan turun temurun secara tradisi dijalankan oleh keluarga kita. Nah, jadi Bante rasa ini hal-hal yang baik yang kita perlu lakukan ketika kita mengadakan ritual cengbeng ya. Dengan keluarga besar juga baik. Anda juga berkumpul dengan keluarga besar, tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Di sana membuat keluarga mungkin dari kota, berbagai kota kumpul dan kemudian bersatu kembali. Jadi ini adalah hal yang positif dari cengbeng. Nah, sekarang kita melihat dari sutanya ya. Dari suta ada gak Bante tentang siara ya. Nah, kalau Bapak Ibu kita melihat di dalam suta, khususnya di Mahaparinibbana Sutta, Buddha kasih tahu ya, ada 4 tempat yang pantas untuk dipergi. Maksudnya tempat yang kita perlu pergi untuk ziarah ya. Secara umat Buddha yang mungkin 4 ini Anda sudah tahu di mana Tathagata lahir, di mana Tathagata mencapai pencerahan, membabarkan Dhamma dan ketika Tathagata parinibbana ya. Jadi 4 tempat ini kita perlu hormati. Dan juga setelah meninggal, orang-orang juga bisa dibuatkan stupa ya. Siapa yang perlu dibuatkan stupa? Nah, stupa ini kalau kita bilang ya objek yang perlu dihormati seperti orang-orang suci, kemudian
para Buddha, dan juga seorang Raja Cakrawati ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya secara eksplisit di sini, kalau kita punya tujuan untuk siara ya, maksudnya siara itu yang seperti yang Bante bilang yang terakhir, ketika Anda pergi ke sana untuk mengajarkan hal-hal positif kepada generasi mendatang ya. Nah, itu adalah hal yang berarti oke-oke aja ya. Jadi itu adalah hal yang no problem kalau misalnya kita pergi cengbeng dengan harapan adalah menceritakan hal yang baik untuk generasi yang akan datang ya, karena kita membawa anak cucu kita untuk pergi apa, menghormat yang patut dipuja ya kan, yang patut dihormati itu adalah orang tua leluhurnya sendiri. Yang berikutnya juga orang tua dan leluhurnya ini juga telah menanamkan hal-hal yang baik selama hidup mereka. Nah, jadi inilah alasan-alasan Anda dapat melakukan ritual cengbeng seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah tentang cengbeng yang pertama. Yang kedua, sesuai topik adalah apakah ya cengbeng yang mana yang bisa membawa pada kebahagiaan si mendiang ya, kebahagiaan daripada si yang telah meninggal. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai kebahagiaan dari orang yang telah meninggal, tentunya di sini kita melihat kembali teks yaitu Tirokuda Sutta ya. Kita melihat teks Tirokuda Sutta, mungkin kita akan tampilkan di slide, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Nah, di Tirokuda Sutta sendiri, Buddha memberikan beberapa gambaran, yaitu dengan topik adalah di balik dinding ya. Jadi di Tirokuda Sutta itu Buddha memberikan kita informasi bahwa, next slide, Buddha memberikan kita informasi tentang bagaimana di balik dinding ya ada makhluk yang menunggu ya, mereka juga ada di pertigaan jalan dan seterusnya. Mereka menunggu apa? Mereka menunggu ketika Bapak Ibu ada suatu pesta besar ya, yang penuh dengan makanan dan seterusnya. Oke, dan kemudian Bante nggak perlu bahas semua, tetapi hanya sedikit yang bisa mengingat makhluk-makhluk itu. Maksudnya makhluk-makhluk ini adalah leluhurnya dia. Kenapa hanya sedikit? Karena kembali lagi pada sikap daripada si leluhur ini ketika dia masih hidup. Ya, coba Bante bilang kepada Bapak Ibu, ketika kita mau mengadakan satu pesta, ya, contoh kondangan, Bapak Ibu akan undang teman baik atau akan undang musuh? Ya, Bapak Ibu mana yang lebih gampang kita mau undang? Orang yang baik sama kita atau orang yang kita benci? Mana yang kita mau sering undang? Kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada mau apa, bikin acara pernikahan anak contoh, atau mungkin anaknya ulang tahun, kira-kira mau undang siapa? Yang sering kita temenan atau yang sering kita musuh? Ya, 90% akan bilang jadi teman lah Bante. Ya iya, bagi leluhur-leluhur yang waktu mereka hidup, mereka sangat baik di dalam hidup mereka, mereka menjaga tubuh, ucapan, dan pikiran dengan sangat baik, maka akan berkesan di dalam hati daripada keluarga yang masih hidup. Betul nggak? Ya, kalau misalnya kita punya mertua yang masih hidupnya baik, misalnya apa? Anda lagi repot, dia jagain cucu Anda lagi repot, mungkin dia bantu masak, ya, ketika ketemu dia juga senyum, ya kan, sayang kita dan seterusnya. Tentunya ini berkesan di hati ya. Tetapi kalau mertua, ya kan, waduh, atau orang tua deh, galak, ya kan, nggak pernah senyum,
suka ngomel, ingat nggak? Ingat. Tapi ingatnya apa? Ya suka ngomelnya. Nah, jadi sama ketika mereka meninggal, ketika kita melakukan pelimpahan jasa misalnya, ketika Bapak Ibu bikin apa yakta ya nanti, siapa yang Anda ingat? Tentu yang Anda ingat adalah, oh yang tadi ya, aduh dulu emak kasih saya kue, aduh semoga emak berbahagia ya ketika Anda pelimpahan jasa, semoga emak berbahagia. Coba yang ngomel, aduh biarin aja deh masih banyak antrian, yang baik dulu. Ya itu. Ya jadi seperti di Tirokuda Sutta, Buddha juga bilang ternyata ada ya kan. Di sini disebutkan oleh Buddha adalah tak seorang pun yang mengingat makhluk-makhluk itu akibat perbuatan mereka di masa lampau ya. Jadi itu adalah karmanya sendiri karena waktu lampau dia tidak melakukan hal yang bajik sehingga gara-gara tidak bajik inilah menyebabkan keturunannya saat ini tidak melakukan pelimpahan jasa kepada dia. Ya, tidak mengingat kebaikan-kebaikan dia, tidak mendoakan dia kembali. Nah, tetapi Bapak Ibu, di sini juga di bait ketiga Buddha menyampaikan bahwa demikianlah ya bagi mereka yang memiliki hati yang baik, yang penuh welas asih ya, yang penuh cinta kasih, melimpahkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal persembahan makanan dan minuman dengan tulus yang terbaik dan sesuai dengan saat ini. Ya, dengan harapan apa? Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal dan semoga para sanak keluarga berbahagia. Oke. Nah, jadi ini adalah siapa yang memiliki rasa bakti, rasa cinta kasih, tentunya Bapak Ibu yang telah belajar Dhamma. Ya, kita memiliki cinta kasih karena kenapa? Ya sudahlah, emak juga dulu manusia. Ya, dia ngomel saya, tetapi Bante bilang nggak boleh membenci. Jadi harus memaafkan. Jadi ya sudah, walaupun si emak pernah marah saya, tetapi karena saya sudah belajar Dhamma, saya maafkan dia. Dan kita mendoakan dia, semoga dia berbahagia. Nah, jadi inilah siapa yang memiliki welas asih di sini adalah Bapak Ibu yang sudah mempelajari Dhamma dengan baik dan kemudian ingin melakukan, mengenang dan ingin melakukan perbuatan baik demi mereka semua, ya. Dan para makhluk peta yang berkumpul, maksudnya yang mendapatkan di sini mendapatkan jasa kebajikan akan memiliki rasa semangat ya. Kenapa rasa semangat? Kita melihat bahwa makhluk peta mereka sudah menderita sekian mungkin ribuan tahun ya. Mereka sudah menderita dan penderitaan mereka itu sudah sangat panjang ya. Anda bayangkan dapat makan susah sekali, dapat air susah sekali, ya, dan hidupnya ribuan tahun, ya. Kalau kita sebagai umat Buddha atas sila satu hari aja, ya kan, sudah minta diskon, ya. Bante minum ini boleh nggak? Minum itu boleh nggak? Wow banyak deh ya. Pokoknya apa? Permohonannya banyak, bukan permohonan silanya ya, tetapi permohonan izinnya. Bante kalau ini boleh nggak? Kalau itu boleh nggak? Kalau ini gimana ya? Nah, Bapak Ibu, kalau makhluk peta, mereka ribuan tahun tidak makan dan tidak minum. Ya, banyak dari mereka yang makan minum itu dengan keadaan yang sudah sangat-sangat jorok sekali. Misalnya makan makanan dari maaf ya seperti ludah, nanah, darah. Nah itu mereka bisa makan yang itu. Mereka nggak bisa makan seperti kita mungkin nasi dan seterusnya itu susah. Ya kemudian um, air, ya air juga untuk minum itu sangat susah. Nah sehingga ketika kita melakukan pelimpahan jasa bagi saudara-saudara kita, mereka-mereka yang lahir di makhluk peta, menjadi makhluk peta, mereka akan sangat bersemangat
Karena ya contoh seperti kita bagi sembako ya. Siapa yang butuh silakan ambil, itu semangat berbondong-bondong untuk datang. Nah, jadi sama ya, ketika mereka mendapatkan rasa kebahagiaan dari kita, mereka pun rasa semangat ya. Dan juga mereka akan memberikan berkah kepada Anda ya. Mereka akan memberikan berkah kepada Anda. Apa berkahnya? Semoga di sini dibilang, semoga sanak keluargaku panjang usia, sebab karena merekalah kami menerima persembahan ini. Ya, jadi makhluk peta, walaupun dia menderita, ketika dia mendapatkan kebahagiaan dari Bapak Ibu, dia juga mendoakan Anda. Dia mendoakan Anda supaya apa? Supaya Bapak Ibu umurnya panjang. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu umurnya panjang, tentunya Bapak Ibu bisa berbuat baik demi kebahagiaan mereka. Nah, jadi ini adalah wish, harapan dari makhluk peta kepada para sanak keluarga yang masih hidup ya di sini, yang masih hidup. Nah, di sini disebutkan bahwa apa ya? Semoga ya kan, di sini kalau Bante baca, Anda bisa baca di situ, semoga sanak keluargaku panjang usia, sebab karena merekalah kami menerima persembahan ini. Ya, untuk persembahan yang kami terima, si pemberi akan menerima buah dari perbuatan mereka. Maksudnya, untuk persembahan yang makhluk peta ini terima, ya kan, si pemberi akan menerima buah daripada perbuatan mereka. Maksudnya apa, Bante? Bapak Ibu kan sebagai pemberi, ya, Bapak Ibu memberikan persembahan, kemudian persembahan ini diterima oleh si makhluk peta. Dan juga Bapak Ibu menerima pahala daripada hasil perbuatan baik itu. Jadi Bante kasih contoh, ketika kita berbuat baik, ya, ketika Anda melakukan perbuatan baik dimanapun, kemudian Anda melakukan pelimpahan jasa, ya, misalnya Anda melakukan donor darah. Setelah Anda melakukan donor darah, Anda bertekad semoga dengan kebajikan ini, nah semua makhluk berbahagia. Contoh, hasil daripada Anda donor darah tentunya akan bermanfaat. Untuk siapa? Untuk penerima darah. Yang kedua, untuk kesehatan kita sendiri. Dan yang ketiga, ya ada karma baik daripada hasil ini. Kemudian doa pelimpahan jasa kita yang kita sampaikan atas nama leluhur kita juga akan bermanfaat buat mereka. Nah, jadi si pemberi akan menerima jasa daripada perbuatan baik dia sendiri, ya. Nah, kemudian di alam peta, ya kan, karena di alam peta Bapak Ibu tidak ada pertanian, perkebunan, juga tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan, juga tidak ada pertukaran uang emas. Maka sanak keluarga yang lahir menjadi makhluk peta hidup atas pelimpahan jasa dari sini. Jadi dari sini itu dari mana? Dari alam manusia ya. Mereka tidak memiliki pertanian dan seterusnya. Jadi sangat sia-sialah kalau kita apa ya bakar uang dan seterusnya ya. Kadang-kadang ya ketika upacara seperti ini ya kita melakukan bakar uang kertas dan seterusnya dengan harapan oh semoga leluhur saya kaya ya. Padahal yang dibakar adalah uang bohongan ya, bukan uang asli. Ya jadi ini yang kita lihat dari teks ini, bahkan di situ adalah tidak ada ya, tidak ada namanya pertanian, perkebunan, perdagangan. Jadi kita bakar uang kertas sebanyak-banyaknya juga ya kurang bermanfaat buat mereka ya. Tetapi Bapak Ibu, Buddha bilang seperti air terjun yang mengalir ya, yang dari atas menuju lembah Ngarai.
Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Nah, jadi ini adalah persembahan. Apa yang kita persembahkan? Apapun yang Bapak Ibu bisa berikan, ya, bisa berikan di sini. Kepada siapa? Kalau Bante merasa luas ya, kepada Sangha maupun kepada tempat-tempat yang lain, ya. Jadi kepada Sangha maupun perbuatan baik apapun yang kita bisa buat, ya kita lakukan. Ya, jadi ini adalah eh, pelimpahan jasa. Nah, kemudian di sini cara-cara yang keliru ketika kita sebagai keluarga yang ditinggalkan melakukan upacara berkabung, ya. Oke, next slide. Kebanyakan dari kita, ya kan, menangis, ya kan, berkabung, ya, mungkin apapun kita lakukan, ya, dengan harapan, ya, semoga sanak keluarga kita bisa berbahagia. Tetapi sekali lagi di sini bukan, ya, mereka tidak mendapatkan air mata kita, ya, malah mereka akan menyebabkan mereka lebih menderita lagi. Nah, tetapi yang kita bisa berikan dari sini adalah hal-hal positif, ya, yang kita lakukan. Dalam hal ini Bapak Ibu bisa berdana kepada sangga. Sangha adalah 4 biku dan kemudian minimal 4 biku. Kemudian Bapak Ibu juga dapat berdana seperti dana makan dan seterusnya. Nah, inilah kesempatan dari kesempatan untuk menolong makhluk-makhluk peta yang tadi. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita bahas pada kesempatan ini, bagaimana secara sutta melakukan pelimpahan jasa, dan ketika pelimpahan jasa dilakukan secara online, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan persembahan cengbeng secara online adalah tergantung pikiran dari Bapak Ibu. Ya, jadi ada kondisi kemudian bagaimana pelimpahan jasa ini sampai, ya. Kalau tadi bagaimana cengbeng, kemudian bagaimana pelimpahan jasa dan kondisi makhluk peta, dan sekarang bagaimana agar pelimpahan jasa ini sampai kepada makhluk yang membutuhkan. Ya, jadi untuk sampai kepada makhluk yang membutuhkan, pertama adalah kalau kita melihat teks yang tadi, yang pertama adalah harus ada jasa kebajikan. Ya, jadi daripada si pemberi atau yang masih hidup melakukan jasa kebajikan. Ya, di sini disebutkan ya diberikan kepada sangha atas nama mendiang. Ya, jadi diserahkan kepada sangha atas nama mendiang. Dan ketika Bapak Ibu sedang melakukan pelimpahan jasa, lakukanlah dengan pengertian dan konsentrasi yang benar. Di sini disebutkan ketika melakukan pelimpahan jasa, ya kan, mengingat ya, ia banyak memberi kepadaku, ia telah bekerja kepadaku, dan ia adalah sanak keluargaku, temanku, atau kekasihku. Nah, jadi ketika kita melakukan pelimpahan jasa, kita mengingat kualitas-kualitas baik yang telah dilakukan para mendiang di masa hidup mereka. Nah, ketika Anda sedang melakukan pelimpahan jasa, ya, kenapa harus konsentrasi? Kalau Bapak Ibu nggak konsentrasi, maka seperti cerita Tirokuda Sutta, di mana Raja Bimbisara didatangin oleh keluarga-keluarga yang menjadi makhluk peta karena nggak konsentrasi. Tetapi di zaman pandemi, kebaktian online seperti ini, Bante rasa untuk konsentrasi juga sangat susah ya, karena lagi lagi dengar ceramah, ya kan? Mungkin kalau HP-nya dua, satu dengar ceramah, satu sambil main game. Ya, betul nggak? Kalau Bante lihat kalau anak-anak lagi belajar begitu ya, ya kan? Sambil sambil belajar bawa HP sama bawa headset, sambil makan. Dia lihat, oh begitu ya sambil belajar, nggak konsentrasi ya. Jadi bagaimana sampai pelimpahan jasa kita
Ya sungguh-sungguh Bapak Ibu, ketika Anda benar-benar mau tolong sanak keluarga kita sendiri, dengan itulah kita harus memiliki konsentrasi yang baik ketika kita melakukan pelimpahan jasa di saat cengbeng. Nah, dengan cara itulah cengbeng kita, ya, bakti kita, rasa katanyu kata wedi kita, bakti kita kepada orang-orang yang kita sayangi, dan perbuatan baik kita yang dilimpahkan dengan cara itulah bisa sampai dan menolong mereka.